Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua di rumah. Hari ini kita bersuka cita, berkumpul dan memuji Tuhan. Tetap percaya ya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita dan pasti menolong kita dalam setiap masalah. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita masuk dalam fotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Adik-adik semua katakan, amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Adik-adik semua katakan, salam juga. Nah, adik-adik kita nyanyi satu lagu, yaitu Bertambah-tambahnya. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang, kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lebih semangat ya, kita nyanyi dari depan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus. Ayo sekarang adik-adik ya. Ayo kakak-kakak, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih siapa? Kasih Yesus dalamku. Yeay! Nah, adik-adik, kita udah nyanyi satu lagu bertambah-tambah kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, apa yang membuat adik-adik takut? Ayo, ada yang takut gelap? Ada yang takut harimau? Atau banyak ya? Kakak juga pasti punya ketakutan, dan kakak yakin adik-adik semua di rumah juga pasti ada yang ditakuti. Tapi kita perlu takut gak sih? Ternyata enggak adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Jadi kakak kasih tips nih, kalau adik-adik takut, adik-adik tinggal berdoa. Percaya deh, Tuhan Yesus pasti menjaga dan menolong kita. Adik-adik, kita satu dalam doa yuk. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu supaya dalam hidup ini kami tidak lagi menjadi takut karena kami memiliki Tuhan Yesus yang selalu menolong dan menjaga kami. Amin. Nah, adik-adik, kita masuk dalam, boleh duduk dulu. Nah, kita masuk dalam bermazmur. Papa dan Mama di rumah boleh bantu kita bermazmur dari Mazmur 23 ayat 4b. Kita bersama-sama ucapkan, Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ya, adik-adik. Nah, kita tidak perlu takut bahaya karena Tuhan Yesus beserta kita. Kita nyanyi satu lagu lagi, Ajarku Mengerti. Selamat pagi adik-adik semua, selamat berjumpa kembali dengan sebuah cerita Alkitab bersama Kak Rolim. Gimana? Sudah siap semua mendengarkan cerita? Duduk yang baik ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita bisa mengerti cerita firman Tuhan ini. Oke? Ya, semuanya lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu baik kepada kami semua. Tuhan selalu menolong kami semua. Kami akan mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan dari Alkitab. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mengerti cerita firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik. Nah, kakak akan menceritakan sebuah cerita pada saat bangsa Israel sudah berada di sebuah padang gurun, namanya padang gurun Paran. Ya, namanya padang gurun Paran. Nah, padang gurun ini sudah dekat sekali dengan tanah Kanaan. Ya, ingat, tanah Kanaan yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi mereka keluar dari tanah Mesir
mau pergi ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Katanya tanah itu adalah tanah yang sangat bagus. Ya, kata Tuhan, berlimpah susu dan madunya. Oke, pasti bagus sekali. Nah, adik-adik, saat di padang gurun Paran, ya, Tuhan berbicara kepada Musa agar Musa segera memerintahkan orang untuk mengamat-amati atau memata-matai tanah Kanaan itu seperti apa. Ya, nanti mereka lihat apakah benar tanah itu adalah tanah yang aman, tanah yang subur, tanah yang bagus untuk nanti mereka tinggal di sana. Nah, adik-adik, Musa kemudian memanggil dari setiap orang-orang pilihan di bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu ada 12 suku, 10 ditambah 2. Ada 12 suku. Musa memilih satu orang dari setiap suku. Nah, adik-adik, siapa nih dipanggil semua nih? Panggil semua. Ada Amiel dari suku Dan, kemudian ada Palti. Ya, ada Palti dari suku Benyamin. Ada Yigal dari suku Isakar. Oke. Ada Semua dari suku Ruben. Ada Safat dari suku Simeon. Ya. Simeon. Adik-adik, nama-nama dari suku bangsa Israel ini diambil dari nama-nama anaknya Bapak siapa? Bapak Yakub. Ya, oke. Ada Gadil dari suku Sebulun. Kemudian ada Gadi dari suku Manasye. Ada Kaleb ya dari suku Yehuda. Ya, kemudian ada Nahbi dari suku Naftali. Ada Guel dari suku Gad. Ada Setur dari suku Asher. Kemudian ada Joshua. Halo Joshua. Ada Joshua dari suku Efraim. Oke. Nah, adik-adik, ke-12 orang ini ditunjuk oleh Musa untuk memata-matai, mengamat-amati tanah Kanaan. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah melihat apakah tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur, kemudian apakah penduduknya banyak, apakah kotanya pakai benteng, ya supaya nanti gampang masuknya, dan lain-lain. Nah, tugas mereka adalah melaporkan apa yang mereka lihat nanti. Oke? Ya, Tuhan berpesan kepada Musa, ayo kalian pergi ke tanah Kanaan untuk mengamati tanah Kanaan. Dan jangan lupa bawa oleh-oleh ya, kata Musa. Oke. Nah, adik-adik, kemudian mereka pergi ke tanah Kanaan. Semuanya pergi. Ya. Oke. Semuanya pergi ke tanah Kanaan. Nah, ini dia tanah Kanaan. Oke. Setelah mereka sampai di tanah Kanaan, oh iya, Musa menyuruh ke-12 orang tadi berangkat hanya sekitar 40 hari. Setelah 40 hari mereka harus kembali. Jadi mereka harus cepat-cepat mengamati ya. Oke. Ya. Ada yang pergi ke gunung, kemudian mengamati tanah Kanaan itu seperti apa ya. Oh, tanahnya subur. Ya, tanahnya subur. Kemudian ada yang mengamati penduduknya bagaimana? Oh, ternyata tanah Kanaan penduduknya kuat-kuat.
Wow, badannya besar-besar. Oke. Apalagi yang dilihat? Wah, di tanah Kanaan banyak buah-buahan. Pohon anggurnya subur-subur dan buahnya besar-besar. Ayo kita petik. Ya, mungkin mereka minta sama yang punya, kemudian dipetik, bawa pulang. Buat siapa? Buat oleh-oleh kepada Bapak Musa, ya, kepada Bapak Musa. Oke, mereka bawa buah anggur. Apalagi yang mereka lihat? Mereka lihat, wah, mereka masuk ke dalam kota dan melihat, oh, kotanya bagus. Ternyata kotanya pemandangannya bagus ya. Oke, ya pokoknya mereka melihat apa saja yang ada di sana, penduduknya dan lain-lain. Ya. Nah, adik-adik, setelah 40 hari mereka harus kembali kepada Musa dan menyampaikan apa yang mereka amati. Nah, mereka kembali kemana? Kembali kemana? Ke padang gurun Paran. Oke, mereka kembali ke padang gurun Paran. Di sana Bapak Musa sudah menunggu. Ya, Bapak Musa sudah menunggu. Apa kabar mereka? Mana ya? Mereka kok belum pulang-pulang nih? Sudah 40 hari mereka belum datang-datang juga. Tentu mereka nongol satu-satu. Ya, mereka datang satu-satu kembali dari sana. Ada Guel, ada Amil, ada Yigal, ya, ada Joshua, ada Galdi, ada Palti, ada Safat, ya, sudah kembali semua. Ada semua, ada Nabi, ya, ada Setur. Oke, ada Setur. Nah, adik-adik, setelah ke-12 orang ini sudah kembali ke padang gurun Paran dan melaporkan kepada Musa apa yang mereka amati, Musa kemudian mendengarkan. Ayo, sekarang kalian laporkan apa yang kalian amati selama 40 hari tersebut. Wah, adik-adik, mereka sangat bersemangat menyampaikan apa yang mereka amati. Ada yang bilang, wah, di sana itu kotanya ditutupi oleh benteng yang sangat kuat. Oh, orangnya kuat-kuat. Waduh, kayaknya kita tidak bisa melawan mereka. Wah, tanahnya subur, banyak buah-buahannya. Di sana pemandangannya bagus. Iya. Oh, di sana banyak makanan. Oh, di sana banyak ternak. Di sana pokoknya bagus-bagus semua. Ada juga yang bilang, ih, di sana, ngeri. Kenapa? Karena di sana katanya itu ada orang yang badannya besar-besar dan suka makan orang, makan temannya sendiri. Takut, kita nggak bisa ke sana. Akhirnya mereka sudah mulai resah. Kenapa? Karena mereka sudah mulai takut bahwa kita tidak bisa mengalahkan tanah Kanaan karena di sana kotanya sangat kuat. Nah, adik-adik, bangsa Israel menjadi khawatir juga nih. Ya, gimana? Tanah yang dijanjikan Tuhan kita nggak bisa masuk karena mereka sangat kuat dan itu tadi mengerikan. Ada yang suka makan orang. Nah, adik-adik, pada saat itu kemudian Kaleb dan siapa? Joshua. Kaleb dan Joshua kemudian berbicara kepada bangsa Israel bahwa kita tidak perlu takut kepada tanah Kanaan, kepada orang-orang Kanaan, karena Tuhan pasti menolong kita. Ya,
Tuhan sudah menjanjikan tanah itu kepada kita, pasti Tuhan menolong kita. Adik-adik, Joshua dan Kaleb ya sangat yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, akhirnya bagaimana? Musa kemudian memutuskan untuk menyerang ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik semua, Tuhan akan senantiasa menolong dan menuntun kita kepada apa yang sudah dijanjikan. Ya, Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Jadi, ya siap-siap saja menunggu janji Tuhan tersebut. Ya, Tuhan juga di sini dia menepati janjinya kepada bangsa Israel. Tuhan sudah menjanjikan kepada bangsa Israel bahwa tanah yang akan kamu tempati nanti adalah tanah yang bagus, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Nah, benar kan? Dari hasil pengamatan mereka yang 12 orang ini, ya mereka melihat bahwa betul-betul tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah Kanaan ya yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah tanah yang baik. Ya, Tuhan menepati janjinya kepada bangsa Israel untuk menyediakan sebuah tanah yang berlimpah susu dan madunya kepada mereka semua. Tuhan juga akan menolong kita ya untuk mendapatkan apa yang kita cari. Kalau kita belajar yang baik, nanti kita bisa berhasil, ya. Ya, kalian sekolah yang rajin supaya nanti bisa berhasil. Tuhan pasti menolong kita semua. Oke. Sampai di sini ceritanya. Ingat bahwa Tuhan selalu menepati janjinya kepada setiap anak-anaknya. Ya, yang penting kita rajin berdoa dan selalu taat kepada Tuhan. Oke? Sampai ketemu kembali dalam cerita yang lain. Nah, adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan ya yang dibawain oleh Caroline. Gimana? Tadi ceritain tentang apa? Tentang 12 pengintai. Nah, pengintai-pengintai itu gimana? Pengintai-pengintai itu gak boleh takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai mereka. Nah, adik-adik juga di rumah gitu ya, gak boleh takut karena Tuhan menyertai kita. Adik-adik, kita mau satu dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah satu dalam doa Bapa kami. Sekarang kita mau membawa persembahan kita, karena kita masih beribadah secara masing-masing di rumah. Persembahannya boleh disekumpul atau dititip ke mama papa, nanti dibawa lagi pada saat kita sudah kembali bersekolah minggu, atau bisa langsung transfer ke bendahara sekolah minggu ya Kak Kristina. Nah, adik-adik, nats persembahan kita diambil dari Bilangan 15 ayat 3. Bawa persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan, dan dengan demikian menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang menyenangkan hati Tuhan? Pasti semuanya mau menyenangkan hati Tuhan ya. Kita nyanyi satu lagu, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahan
Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Persembahannya boleh dikumpul dulu. Kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami datang membawa persembahan kami, biarlah Engkau yang memberkati ya Bapa, agar persembahan kami ini ya Bapa dapat berguna dan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami, biar Engkau selalu menjaga dan melindungi mereka, dan biarlah Engkau yang menjaga kami semua ya Bapa, agar kami tetap sehat dan dalam lindungan-Mu ya Bapa. Kami tidak takut apapun ya Bapa, karena Engkau beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Nah, sekarang kita masuk dalam petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru ini diambil dari Bilangan 14 ayat 9. Kakak bacakan ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka kita akan telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kita tidak perlu takut. Untuk itu kita nyanyiin satu lagu, yaitu Yesus Besertaku. Kita masuk di penghujung ibadah kita hari ini. Kakak undang Mama, Papa, dan juga adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam berkat. Tuhan melihat engkau. Adik-adik semua katakan amin. Tuhan menjaga engkau. Adik-adik semua katakan amin. Tuhan menyertai dan menyayangi engkau. Adik-adik semua katakan haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu semua adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah hari Minggu bersama kakak, Kak Bella, dan juga Caroline. Semoga adik-adik semua tetap sehat. Sampai jumpa di lain waktu.